Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat melakukan pendampingan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Saya bercerita di sini karena ada beberapa pertanyaan dari rekan guru yang belum tergabung dalam calon guru penggerak. Yuk simak video saya. Pada kegiatan pendampingan, pengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak, kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan dan memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Selain itu, pengajar praktik juga memastikan calon guru penggerak telah menginput tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya, serta menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, serta menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Pada pendampingan inti, berdasarkan hasil feedback 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, di sini CGP menjelaskan tentang apa-apa yang perlu ditingkatkan menurut hasil dari responden. Responden dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid itu sendiri. Masih pada tahap pendampingan inti, PP memberikan beberapa pertanyaan, yaitu apa rencana CGP ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi diri dari guru penggerak. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang dilibatkan oleh CGP untuk meningkatkan kompetensinya tersebut? Lebih lanjut lagi, masuk pada penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini tentu masih bagian dari inti pendampingan. Di sini PP juga menanyakan tentang apakah CGP sudah mempelajari modul 2.2 dan apa saja yang telah dipelajari, dipahami dari modul tersebut. Sebagai PP tentu ada beberapa tantangan yang kadang kita hadapi. Ini salah satunya ada pohon tumbang di tengah jalan. Tapi bersyukurnya pohon tumbangnya bisa segera dipindahkan dan kami pun bisa lewat. Kemudian CGP juga memberikan pertanyaan, apakah CGP sudah merencanakan pembelajaran sosial emosi yang akan diterapkan dalam kelas mereka? Jika sudah, apa perencanaan yang dilakukannya? Kemudian CGP juga memaparkan tentang harapan setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang mereka ampuh. Nah, kemudian kita masuk pada keterlaksanaan tahapan bakca. Ini juga masih bagian dari tahapan inti pendampingan. Di sini ada beberapa hal yang harus diketahui oleh PP dan tentu PP di sini menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan singkat. Seperti apakah CGP telah menerapkan metode bakca untuk merencanakan perubahan pada diri CGP? Dan apakah CGP melakukan tahapan bakca memperoleh hasil sesuai dengan visi para CGP itu sendiri? Dan apakah ada tantangan yang dihadapi dalam menerapkan tahapan bakca? Di sini juga CGP diajak untuk menceritakan hal-hal
apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bakca yang telah direncanakan dan telah dilakukan oleh para CGP. Ya, itu dia beberapa hal yang dilakukan oleh PP bersama dengan CGP pada bagian inti pendampingan. Untuk pendampingan di hari keempat, saya mengunjungi sekolah dari salah satu CGP, yaitu Pak Yusrang, di SMK Negeri 5 Majene. Nah, ini tempatnya cukup dekat dari tempat tinggal saya. Di sini saya bersama Pak Yusrang kembali berbincang-bincang perihal tentang apa saja yang telah dilakukan selama 1 bulan terakhir. Dan tentunya juga melakukan coaching atau wawancara berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam LMS. Masih dalam tahap pendampingan, yaitu bagian akhir dari pendampingan. Di sini, PP bersama dengan CGP melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, hal yang menarik yang CGP dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini. Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut para CGP? Kemudian lanjut pada pertanyaan kedua, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? Setelah semua aktivitas pendampingan dilakukan oleh CGP bersama dengan PP, kita masuk pada kegiatan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada CGP yang telah berbagi praktik baik yang telah dilakukan dari pembelajaran daring. Nah, sebelum diakhiri pertemuan, PP melakukan sedikit pemberitahuan kepada CGP untuk pelaksanaan pendampingan individu 4 yang berhubungan dengan tugas yang harus disiapkan oleh CGP pada saat pendampingan individu keempat. Hari pendampingan hari kelima bersama dengan Ibu Fitria dari SD nomor 49 Pasanggrahan. Nah, di sini juga kembali berbincang-bincang dengan pertanyaan yang sama dengan CGP lainnya. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa di kegiatan akhir dari pendampingan itu ada beberapa hal yang sebagaimana tadi sampaikan, bahwa ada hal yang harus disiapkan oleh CGP untuk pendampingan individu berikutnya, yaitu pendampingan individu keempat. Nah, apa saja sih yang harus mereka siapkan? Pertama, CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial, dan budaya positif. Kemudian yang kedua, RPP yang telah disusun CGP dikirimkan kepada PP untuk diberikan umpan balik. Kemudian diserahkan kembali ke CGP untuk dilakukan perbaikan. Yang ketiga, penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP, di mana observasi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang disepakati bersama. Nah, itu dia 3 hal yang perlu dipersiapkan oleh CGP untuk pendampingan individu keempat di bulan Februari tahun 2023. Masih lamanya waktunya. Nah, selain dari memberikan informasi kepada CGP tentang apa saja yang perlu disiapkan untuk PI 4, di sini PP juga menanyakan kepada CGP apakah ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS oleh PP. Nah, Bapak Ibu sahabat YouTube dimanapun berada, jika berpikir bahwa kegiatan pendidikan guru penggerak itu
berat, ya saya sendiri sih di sini mengatakan tergantung dari Bapak Ibu menjalaninya. Sekiranya kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka tentu insya Allah bisa dilakukan. Dan tentu ada kemauan, ada ikhtiar, dan ada keikhlasan di dalamnya. Oke? Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisa menjadi salah satu sumber informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.